Jadi ceritanya dimulai di masa depan. Ada kapal perang yang terbang di luar angkasa, dan mereka tiba-tiba lihat sebuah gerbang terbuka di depan mereka. Mereka kaget banget karena musuh mau warp ke tempat mereka. Sang kapten di kapal langsung tahu kalau koordinat warpnya tuh terlalu dekat sama mereka. Gerbang warp itu muncul pas banget di depan mereka. Dan dari situ keluar satu ksatria robot. Mereka langsung kenalin ksatria itu sebagai Black Titan dari Plundering Count. Dan mereka mulai nembakin dia. Tapi Black Titan ini berhasil ngindarin semua serangan mereka. Dan cuma dengan satu tinju, dia berhasurin kapal perang utama. Terus dia juga berantem sama para ksatria robot yang ada di sekitarnya. Si Christiana, komandan unit robot mereka, minta izin buat turun, dan Amagi kasih izin itu. Tapi Amagi bilang kalau tingkat keberhasilan warp lagi turun drastis. Christiana nggak peduli, dia tetap minta Amagi buat warp dia, soalnya dia udah siap ngelakuin apa aja buat jagain Liam. Dia masuk gerbang warp dan berhasil muncul di samping tuannya. Liam bilang kalau dia telat, dan Christiana minta maaf soal itu, sambil bilang kalau sekarang dia bakal berasin musuh, sekarang dia udah di sini. Mereka berdua akhirnya bertarung bareng, dan pas armada mereka udah dalam jangkauan tembak musuh, mereka langsung tembakin musuhnya sampai hancur lebur. Liam senang banget ngeliat kehancuran di depannya. Terus dia hubungin dia, nanya gimana pendapatnya soal kapal tempur baru yang dia bikin. Dia bilang kapal itu punya performa dan fitur terbaik di kelasnya. Liam malah minta Nias jangan ganggu dia di tengah-tengah pertempuran dengan obrolan gak penting. Tapi Nias nggak dengerin, malah terus bercanda dan nyuruh Liam beli banyak kalau emang suka kapalnya. Liam sadar kalau Nias nggak bakal berhenti ganggu sampai dia pesan kapal-kapal itu. Jadi dia minta Amagi buat urus pesanan biar Nias pergi. Terus unit-unit robot Liam yang lain langsung muncul di situ. Dan mereka semua kerjasama buat menyerang musuh. Jadi Liam itu merasa super puas banget kalau bisa ngalahin yang lemah tanpa ampun. Dia suruh mereka semua berlutut di depannya, karena dia itu Liam, si penguasa jahat, dan ini tuh balas dendamnya buat semua penderitaan yang dia alamin di kehidupan sebelumnya. Nah, ceritanya terus balik ke masa lalu. Kita tahu kalau dulu, Liam itu cuma pegawai kantoran yang kasihan banget. Suatu hari, pas pulang kerja dalam keadaan capek banget, dia disambut sama istrinya. Dia nanya soal anak perempuannya, dan ternyata anaknya lagi tidur. Istrinya cerita kalau anak mereka minta banget buat adopsi anjing karena dia lihat anjing Shiba di rumah temannya. Dan dia juga pengen punya satu. Dia merasa mereka belum bisa beli satu sekarang. Dan dia lihat istrinya tidur nyenyak. Setelah itu, pas dia dapat libur, dia ajak mereka semua ke rumah anjing. Dan anaknya, Kanami, main senang banget sama anjing di sana. Istrinya Mika lihat dia kayak iri sama anjing itu. Terus dia tanya apa dia juga pengen punya anjing. Tapi dia bilang dulu dia pernah punya anjing, dan rasanya udah kayak keluarga. Dia bilang sementara ini, punya Mika dan Kanami udah cukup buat dia. Dan dia nggak punya waktu buat ngurus anjing. Besoknya, dia pergi kerja, dan di jalan dia mikir kalau pekerjaannya berat banget, tapi dia punya istri dan anak perempuan yang sayang banget sama dia. Jadi bareng mereka, dia bisa hidup bahagia dan menghadapi semua kesulitan. Pas dia nyampe kantor, bosnya ngomel-ngomel, karena dia nggak kasih tahu soal sesuatu yang penting. Dia bilang udah kirim pesan, tapi bosnya ngotot nggak pernah lihat pesannya. Abis kena marah, ada temennya yang bilang kalau dia harus tahu kalau bosnya sering nongkrong di klub tiap Kamis. Jadi percuma nunggu persetujuannya di hari itu. Temennya bilang kalau dia nggak pernah belajar, dan pas dia pulang, dia cerita kalau perusahaannya suka ngeksploitasi karyawan. Temannya bilang kalau bosnya yang jahat bikin dia kerja keras banget. Anak-anak buahnya juga sering ngejek dia terang-terangan. Dan mereka suka ngaku-ngaku hasil kerjanya, terus nyalahin dia atas kesalahan yang dia nggak pernah bikin. Pas dia pulang ke rumah, dia mikir, meskipun semua ini terjadi, dia bisa bahagia selama ada keluarganya yang kasih dia kekuatan. Dia kerja keras banget demi mereka. Dan suatu hari pas lagi berangkat kerja, dia dapat pesan dari temannya, Nita, yang ngabarin soal modal mecha baru yang bakal dijual sebentar lagi, lengkap sama alamat tempat belinya. Dia mikir, Nita emang gak pernah berubah. Dan pas istirahat kerja, dia pergi nyari toko yang dikasih tahu sama temannya buat beli modal mecha itu. Waktu dia melihat-lihat sekitar, dia melihat istrinya lagi ngobrol sama pria lain. Dan dia langsung berpikir yang buruk-buruk. Ingat kalau istrinya harusnya bawa Kanami ke klub olahraga hari ini. Dia nggak mau curiga sama istrinya.
mikir kalau istrinya nggak mungkin mengkhianati dia. Pas sampai rumah, dia tanya gimana klub olahraga tadi. Istrinya bilang kalau semuanya seru, dan Kanami bahkan menang pertandingan pedang. Kanami juga bilang kalau dia menang, jadi dia pikir apa yang dia lihat tadi pasti cuma salah paham. Besoknya di kantor, dia tahu kalau PC-nya nggak mau masuk mode sleep, dan dia harus keluar sebentar buat istirahat. Bawahannya nyaranin dia buat simpan pekerjaannya dan matiin komputernya, dan dia ngikutin saran itu. Pas istirahat, dia pergi ke tempat yang sama kayak kemarin, tapi nggak ngeliat istrinya di sana. Sebentar dia ngerasa lega, tapi terus dia lihat istri dan anaknya jalan bareng pria lain, dan anaknya manggil pria itu sebagai ayahnya. Dia kaget banget melihat itu. Terus dia balik ke tempat kerjanya sambil mikir kenapa anaknya manggil pria lain sebagai ayah. Dia coba meyakinkan dirinya kalau itu bukan apa-apa. Terus bosnya marahin dia karena kerjanya lambat. Dia bilang alasannya karena PC-nya lagi bermasalah. Jadi dia harus matikan itu, karena nggak bisa di-sleep. Bosnya bilang jangan di-sleep sama sekali, dan dia bilang harus lakukan itu demi keamanan kalau dia keluar sebentar untuk istirahat. Bosnya bilang, udah jangan istirahat dalam hal ini, jadi dia balik kerja. Terus, dia dapat telepon dari istrinya, katanya anak mereka kecelakaan. Dia buru-buru ke rumah sakit, dan ternyata anaknya lagi operasi. Dokternya bilang, anaknya butuh darah, dan golongan darahnya O positif. Sampai ibunya. Golongan soan sendiri bipit. Ibunya Kanami ngasih donor darah ke anaknya. Nah, setelah itu, ayahnya ngecek dan sadar kalau nggak mungkin anak dengan golongan darah O positif lahir dari dia dan istrinya. Jadi dia akhirnya sadar kalau Kanami bukan anaknya. Terus dia nanya ke istrinya siapa ayah sebenarnya Kanami. Istrinya awalnya kayak ngehindar gitu. Tapi dia maksa nanya dengan marah. Istrinya bilang jangan marah-marah, harusnya dia yang marah. Karena selama 10 tahun ini, suaminya nggak pernah ngasih waktu buat mereka. Dia nikahin suaminya biar bahagia. Tapi malah suaminya nggak pernah ada buat mereka. Suaminya bilang itu semua karena kerjaannya. Dia bilang kalau pekerjaannya juga nggak bagus. Soalnya dia nggak dapat promosi dan bonusnya juga kecil banget. Kanami butuh pendidikan yang bagus, tapi keuangannya nggak memungkinkan. Dia bilang kalau pekerjaan dia tuh nggak ada artinya. Dan sementara dia kerja di luar, dia ngerawat Kanami sendirian, sambil ngurusin semua pekerjaan rumah. Dia bilang ke dia kalau itu memang sudah tugasnya. Tapi dia jawab kalau selama ini mereka berdua cuma ada berdua aja dan hidup ini buat mereka jalani. Dia bahkan gak jadi bagian dari itu. Akhirnya dia memutuskan buat pergi sama anaknya dan dia coba buat menghentikannya. Nanya ke Kanami mau tinggal sama dia atau sama ayah satunya. Kanami pilih ayah satunya daripada dia dan itu bikin hatinya hancur. Mereka pergi meninggalkannya. Abis itu dia balik kerja lagi. Tapi bosnya nunjukin ada transfer 50 juta dari komputernya ke akun random. Dia bilang nggak pernah bikin transfer itu. Dan dia sadar ada yang lakuin pas dia pergi ke rumah sakit buat nemuin Kanami. Soalnya dia ninggalin komputernya dalam keadaan nyala. Bosnya langsung pecat dia saat itu juga. Dan dia mulai kerja di perusahaan konstruksi. Dia cerita kalau istrinya pakai alasan dia dipecat buat minta cerai. Dan dia dapat hak asuh Kanami plus minta tunjangan anak dari dia. Perusahaan itu nggak menuntut dia. Cuma minta dia balikin uang yang dia hilangin aja. Setelah selesai kerja seharian, dia pulang ke rumah yang sepi. Dia ngerasa nggak yakin bisa bayar semua utang yang numpuk. Lalu, dia dapat pesan lagi dari Nita tentang episode anime Mecha yang belum tayang yang dia dapetin. Sebenarnya, dia pengen nonton bareng, tapi dia nggak bisa nulis pesan buat ngajak. Jadi, dia terus kerja di proyek bangunan. Berharap semua bakal membaik kalau dia terus kerja keras. Dia pengen banget ketemu lagi sama Kanami, meskipun sebenarnya dia bukan anaknya. Suatu hari, tiba-tiba dia mulai batuk darah. Dia pulang ke rumah, dan di sana dia batuk mengeluarkan darah lagi sambil berbaring di tempat tidur. Dia merasa nggak mampu membayar pengobatan untuk ini, dan juga nggak punya asuransi. Dia ingat kalau katanya kalau orang meninggal, hewan peliharaan lama mereka akan muncul untuk membimbing mereka. Dan dia bertanya-tanya apakah hewan peliharaannya akan datang untuknya. Tiba-tiba ada cahaya aneh muncul di depannya. Dan cahaya itu menunjukkan bahwa bosnya lah yang sebenarnya memindahkan uang yang dia dituduh gelapkan. Ternyata bosnya juga yang ada bersama istrinya di kafe itu. Dan dia sebenarnya adalah ayahnya Kanami. Dia menyadari kalau saat ini mereka sedang makan malam di restoran mewah sambil ngomongin hal buruk tentang dia. Dan semua ini bikin dia nangis. Dia berharap semua ini cuma mimpi,
Tapi tiba-tiba ada seorang pria muncul di depannya, bilang kalau ini kenyataan. Pria itu bilang kalau selama hidupnya, dia udah kerja keras, tapi ternyata hidupnya cuma penuh kebohongan. Dia nanya apakah dia bakal biarin aja mereka lolos-lolos dengan semua kejahatan ini. Dan dia menolak untuk biarin itu terjadi. Dia memutuskan untuk balas dendam. Dan pria itu menyalakan api kebencian di matanya. Dia tanya siapa pria itu, dan pria itu ngenalin diri sebagai penuntun. Dia bilang kalau dia tertarik sama dia, karena dia orang baik. Si tokoh utama mikir kalau jadi orang baik nggak ngasih dia apa-apa. Dan seharusnya dia mencari kebahagiaannya sendiri sejak awal. Si pemandu senang melihat semua kebencian di hatinya. Dan tokoh utama bilang kalau dia punya kesempatan hidup lagi, dia bakal ngelakuin apapun yang dia mau tanpa peduli sama orang lain. Si pemandu bilang dia punya kabar baik buatnya. Dan dia kasih tahu kalau dia bisa bikin dia reinkarnasi ke dunia lain. Dia minta dia milih, mau reinkarnasi ke dunia yang kayak gimana. Dan dia pilih dunia yang ada robot dan sihirnya. Soalnya dia selalu suka cerita tentang mecha. Si pemandu jelasin kalau dunia itu dikuasai oleh para bangsawan dan kaum kerajaan. Dia memutuskan untuk mereinkarnasi dirinya menjadi seorang bangsawan yang memerintah sebuah planet. Si tokoh utama senang banget dengar kabar ini, dan dia langsung tanda tangan kontrak sama pemandunya. Terus dia dipindahin ke dunia lain. Dan di perjalanan, dia mikir kalau kali ini dia bakal utamain kebahagiaannya sendiri. Nah, ceritanya balik lagi ke masa sekarang nih. Dan kita lihat kalau tokoh utama kita udah bereinkarnasi jadi anak laki-laki bernama Liam di sistem bintang Alsios. Dan sekarang dia umurnya 5 tahun. Dia cerita kalau dia satu-satunya anak dari penguasa sistem bintang itu, namanya Count Banfield. Dan dia tinggal di planet Hydra. Pas dia pulang ke rumah, ibunya ngucapin selamat ulang tahun buat yang kelima kalinya, dan dia bilang kalau ada hadiah spesial buat Liam. Mereka berdua pergi ke ruangan lain, dan Liam ngelihat ada hadiah gede banget di sana. Terus dia buka bungkusnya. Di dalamnya, dia nemuin kotak kecil yang tergantung di dalam hadiah itu. Jadi, ibunya bilang kalau itu adalah boneka, semacam lembar pesanan untuk robot yang dibuat pakai AI. Begitu Liam ambil kotaknya, dia lihat ada sampel mata di depannya. Terus, ibunya bilang kalau dia bisa custom setiap bagian dari robot itu sesuai kebutuhan dan seleranya. Dia juga sadar kalau dia bisa custom bagian-bagian lain, dan kalau desain yang ada nggak sesuai seleranya, dia bisa minta robot yang dibuat khusus buat dia. Pas dia lagi lihat detailnya, dia lihat dia bisa custom bagian seperti puting dan area lainnya dari si robot pembantu, dan dia jadi malu. Tapi ibunya bilang kalau si pembantu nggak akan punya bagian-bagian itu kalau dia nggak pilih apapun. Ibunya bilang ke dia untuk pilih dengan hati-hati atau nanti bakal nyesel di masa depan. Dan dia penasaran apa yang ibunya beli buat anaknya yang baru 5 tahun. Ayahnya datang dan bilang kalau ini adalah sesuatu yang bakal dia butuhin banget. Dan dia bilang juga kalau dia punya hadiah buat dia, memberitahu kalau dia bakal kasih wilayahnya dan semua isinya. Dia baru sadar kalau dia bakal jadi seorang bangsawan, dan ayahnya bilang kalau dia benar, tapi dia juga bilang kalau dia dan ibunya bakal tinggal di planet rumah kekaisaran setelah semuanya diserahin ke dia, biar dia bisa lebih mandiri. Mereka minta dia kirimin uang saku, biar bisa hidup tenang. Dan dia setuju sama itu. Jadi, bayangin aja, Liam baru aja ada tanda tangan di dokumen yang bilang dia sekarang jadi pemilik wilayah ini. Mereka semua senang banget lihat itu, dan langsung ngasih dia gelar Count atau semacam penguasa di wilayah itu. Mereka langsung pergi sambil bilang kalau robot AI-nya bakal urus semua keperluannya dari sekarang. Liam kaget banget. Kok bisa dia dapat semua kekuatan dan pengaruh ini cuma dalam sekejap? Dia mikir, dulu hidupnya kayaknya dimanfaatin habis-habisan. Tapi sekarang dia pengen jadi penguasa yang jahat dan manfaatin orang-orang di bawahnya. Liam mengucapin terima kasih ke pemandu yang bikin dia bisa sampai di sini. Dan ternyata di dunia lamanya, kita lihat pemandu itu duduk di samping tubuh Liam yang udah meninggal. Dia bilang kalau orang yang nasibnya malang kayak Liam tuh sebenarnya banyak banget dan dia malah kubet pesekan Liam. Jadi nungguin hiburan dari istrinya nih.
Terus adegannya pindah ke istrinya yang lagi di restoran bareng bos suaminya. Dan dia sama sekali nggak merasa kasihan sama suaminya. Malah dia ngerasa dia yang harus dikasihani karena udah buang-buang waktu bertahun-tahun sama dia. Dia nanya ke bosnya, abis ini mereka mau gimana? Tiba-tiba ada polisi datang. Mereka bilang mau nangkep si bos karena udah nyolong uang perusahaan dan nuduh orang lain. Mereka tangkep si bos dan istrinya si tokoh utama bingung deh, sekarang gimana nasib dia? Si pemandu cerita bilang kalau dia nggak bakal ngerasain bahagia lagi. Duh, sedih banget ceritanya. Dan sekarang dia nggak punya tempat lagi buat pergi, soalnya pria yang mencintainya udah meninggal. Si pemandu balik lagi ke samping tubuh si tokoh utama, mikir kalau dia bakal harus memandu jiwanya selanjutnya. Dan pas dia sadar apa yang terjadi, semuanya udah terlambat. Dan dia cuma bisa nangis mikirin kalau semuanya nggak seharusnya kayak gini. Semua kesedihan dan penyesalannya bakal dia tujukan ke dirinya. Dan dia bakal dipenuhi kebencian dan amarah terhadap dirinya. Semua perasaan negatif ini bakal jadi makanan buat dia. Dan dia jelasin kalau masa hidup di dunia lain jauh lebih lama daripada di sini. Jadi dia bakal hidup lebih lama dan menderita lebih banyak. Memberikan dia hiburan yang gak ada habisnya. Terus dia pergi lewat sebuah pintu dan ada semacam roh binatang yang ngejar dia. Di tempat lain di dunia baru ini, kita lihat ada para bandit luar angkasa yang nyerang kru kapal perang milik Li Bei. Tapi kapal perang itu nggak tinggal diam, mereka langsung balas serang. Yang mimpin serangan balik ini adalah ksatria putri dari Li Bei, Shristiana, putri pertama dari kerajaan suci Li Bei. Dia berhasil ngalahin satria-ksatria bergerak milik para bandit satu persatu, dan sedikit demi sedikit krunya berhasil ngalahin sebagian besar pasukan bandit, sampai akhirnya para bandit mulai mundur. Tapi mereka masih aja nyerang. Jadi mereka ngotot biar nggak pernah balik lagi ke kerajaan mereka. Terus tiba-tiba Sen pindah ke Liam yang lagi nyarima pembantu AI-nya. Dia lihat kalau si pembantu dibungkus kayak model mecha. Liam penasaran, ini emang bungkusnya kayak gini? Terus si pelayan bilang kalau iya, itu emang buat proteksi terbaik dengan status field segala. Liam bingung gimana cara bukanya. Terus si pelayan bilang kalau itu dikunci pakai paskei yang butuh data biometrik dia. Jadi bakal kebuka kalau dia nyentuh. Liam pun nyentuh, dan tada kebuka deh, muncullah pembantu AI-nya yang namanya Amagi. Si pelayan bilang kalau Amagi bakal jadi asisten pribadi Liam mulai sekarang. Dan dia bakal butuh perawatan mingguan yang rutin selama 2 jam. Dan dia bakal melayani dia seminggu penuh. Liam menyentuh dadanya, merasakan kalau lembutnya sesuai dengan yang dia inginkan. Dan si pelayan kaget ngeliat dia melakukan itu. Dia bilang kalau dia cuma lagi ngecek barang buat pastiin kalau dia dibuat sesuai pesanan. Dan dia minta buat melakukan itu di tempat yang gak ada orang yang bisa lihat. Liam mutusin buat bawa dia ke ruang mainnya. Tapi si pelayan coba ngehalangin. Tapi akhirnya Liam ngunci diri di dalam ruang mainnya bareng cewek itu. Setelah itu, kita lihat kalau Liam mulai lebih nyaman sama dia. Minta dia buat kasih pijatan. Dan saat dia melakukannya, dia bertanya apakah dia mandi. Dia bilang kalau dia bersih-bersih saat perawatan, tapi itu bakal lama. Si pelayan kaget lihat dia sekarang nyaman banget sama si pembantu. Padahal biasanya kan dia gugup banget, dan dia penasaran apa yang terjadi di ruang bermain itu. Liam bilang ke pelayan supaya nggak usah khawatir, meskipun dia baru 5 tahun. Pikirannya kayak orang dewasa umur 36 tahun. Pelayan bilang kalau umur 36 tahun itu masih anak-anak. Dan Amagi kasih tahu kalau umur dewasa di kerajaan itu 50 tahun. Jadi, kebanyakan orang di sini hidup sampai 100 tahun sebelum mereka dianggap dewasa. Dia bilang kalau nggak jarang juga orang bisa hidup sampai 500 atau 600 tahun. Nah, Liam mikir karena umur hidup di dunia ini lebih panjang, dia punya banyak waktu buat coba-coba banyak hal. Tapi pelayannya ingetin dia buat nggak terlalu sering bergaul sama pembantu AI-nya. Soalnya kerajaan di sana benar-benar benci banget sama AI.
Kalau Liam ketahuan deket-deket sama boneka AI itu, bakal ada gosip-gosip jelek tentang dia. Liam penasaran dan nanya kenapa, dan pelayannya cerita kalau dulu umat manusia hampir musnah gara-gara AI. Dulu AI sempat menguasai peradaban dan bikin manusia hampir punah. Tapi ada sekelompok orang yang berani melawan AI itu, dan akhirnya mereka menang. Mereka berhasil mengembalikan posisi manusia seperti semula. Nah, mereka inilah yang mendirikan kerajaan, dan itulah kenapa kerajaan nggak suka sama AI. Liam mulai bingung, kenapa ibunya malah kasih dia robot AI kalau memang gitu ceritanya. Si pelayan nggak mau ngasih tahu alasannya. Liam minta pelayan itu buat jujur, karena sekarang dia yang jadi tuannya. Akhirnya, si pelayan ngasih tahu kalau sebenarnya orang tua Liam ninggalin dia dan kabur. Liam jadi penasaran, mereka kabur dari apa sih? Pelayan itu bilang kalau orang tua Liam punya hutang yang banyak banget. Dia bilang kakek buyutnya, Liam, Alistair, adalah penguasa yang membawa kemakmuran ke wilayah Husbandsfield. Tapi dia gagal mendidik penerusnya dengan baik. Akibatnya, di bawah pemerintahan kakek dan ayahnya, wilayahnya jadi menurun drastis. Liam jadi bertanya-tanya gimana nasib mimpinya buat jadi penguasa jahat yang memanfaatkan rakyatnya. Si pelayan bilang kalau para pemberi utang punya hak penuh buat mengelola sumber daya di planet-planet perbatasan mereka. Industri mereka juga jadi lesu, jadi pajaknya berkurang. Ini berarti mereka nggak punya cara buat bayar utang mereka yang segunung, dan keadaan bakal makin parah ke depannya. Liam jadi kaget dengar itu. Dagannya pindah ke sebuah kedai di wilayahnya. Dan orang-orang di sana dengar tentang penguasa baru, yang umurnya baru 5 tahun. Mereka berpikir kalau para bangsawan bakal memungut pajak khusus lagi, kayak yang mereka selalu lakuin tiap kali ada penguasa baru. Mereka ngerasa kayak ternak aja buat para bangsawan itu. Pemilik kedai minta mereka diam, atau nanti ada yang dengar, tapi mereka cuek aja, dan berharap penguasa baru ini orang baik, meskipun gak banyak berharap dari anak umur 5 tahun. Sementara itu, Liam bingung banget lihat wilayahnya kok miskin banget, dan dia bertanya-tanya kenapa orang tuanya ngasih tanggung jawab sebesar ini ke anak umur 5 tahun, kalau memang udah kayak gini keadaannya sejak lama. Dia sadar kalau orang tuanya melahirkan dia supaya dia bisa ambil alih semua utang mereka. Dan dia merasa kalau di kehidupan sebelumnya dia dimanfaatkan dan disakiti. Tapi dia nggak mau hal yang sama terjadi lagi kali ini. Dia bilang ke Amagi kalau mereka berdua sebenarnya kayak orang buangan. Dan dia bertanya apakah Amagi mau kerja sama dengan dia. Amagi nolak, bilang kalau dari awal tujuan hidupnya adalah melayani dia. Jadi nggak perlu minta kerja sama segala. Dia senang dengar itu, dan Amagi minta dia untuk kasih perintah sesuai keinginannya. Dia paham, dan dia memutuskan untuk kasih tahu Amagi tentang 3 hukum dasar robotik, biar perang AI nggak terjadi lagi. Dia bilang kalau hukum pertama itu robot nggak boleh menyakiti manusia. Tapi dia sadar kalau itu udah nggak benar buat dia, karena dia udah nggak peduli sama orang lain lagi. Jadi dia ubah hukumnya, dan ngasih nama hukum itu hukum 3 aturan robot pelayan. Hukum pertama, robot pelayan nggak boleh menyakiti tuannya, atau membiarkan tuannya terluka karena nggak bertindak. Hukum kedua, robot pelayan nggak boleh melanggar perintah yang diberikan tuannya. Kecuali perintah itu bertentangan sama hukum pertama. Dan hukum ketiga, robot pelayan harus menjaga keberadaannya sendiri selama itu nggak bertentangan dengan 2 hukum pertama. Dia paham semua 3 hukum itu. Dan dia tanya ke dia apakah dia punya ide gimana caranya bisa menghidupkan kembali wilayahnya. Dia bilang, karena dia adalah AI, idenya mungkin nggak sejalan sama filosofi kerajaan. Tapi dia punya fungsi-fungsi yang bisa bantu dalam pemerintahan. Dia bilang dia bisa kasih dukungan administratif kalau udah mau, dan dia bilang dia nggak tahu apa-apa soal pemerintahan. Dia penasaran apakah dia masih bisa bantu, dan dia menyarankan untuk pakai kapsul pendidikan. Menjelaskan bahwa dalam 6 bulan mereka bisa masukkan pengetahuan 10 tahun ke otaknya,
sekalian menguatkan tubuhnya juga. Dia penasaran siapa yang bakal ngurus wilayahnya selama itu. Dia nawarin buat ngurus, dan dia setuju. Si pelayan mikir kalau ini terlalu bahaya buat kasih AI ngejaga wilayahnya, soalnya bisa aja AI itu berbalik lawan manusia. Tapi dia bilang nggak apa-apa, karena dia adalah tuannya, dan dia nggak mau manusia lenyap gitu aja. Dia bilang AI itu cuma bakal nyerang manusia kalau dia suruh. Si pelayan juga bilang kalau kerajaan nggak bakal terima kalau AI yang jadi pemimpin. Tapi Amagi bilang nggak ada hukum yang bilang kayak gitu. Preferensi aja buat pakai AI seminim mungkin. Liam minta sama pelayannya yang namanya Brian buat siapin kapsul edukasi buat dia. Terus dia kasih tanggung jawab ke Amagi buat urus semua pas dia lagi di dalam sana. Amagi ngerti terus sinya pindah ke dia yang lagi masuk ke kapsul edukasi. Sebelum dia tutup kapsulnya, dia nanya ke Amagi, AI punya perasaan nggak sih? Terus dia bilang, meskipun mungkin AI nggak punya perasaan, pasti ada algoritma yang nyontak perilaku manusia. Terus dia tanya gimana cara kerjanya. Amagi jawab, dia nggak tahu apakah dia punya perasaan atau enggak. Tapi pas Liam ajak dia kerja bareng sebelumnya, itu bikin memori Cake di sistemnya jadi penuh. Dia kaget banget dengar itu. Terus dia masuk ke kapsul pendidikan, bilang ke dia buat jagain semuanya. Tiba-tiba kita lihat Liam keluar dari kapsul pendidikannya, dan dia nanya ke Amagi sudah berapa lama dia di situ. Amagi bilang sudah 2 tahun, dan Liam kaget karena rasanya nggak selama itu. Amagi jelasin kalau di dalam kapsul pendidikan itu nggak ada rasa waktu, makanya Liam nggak ngerasa. Terus Liam penasaran apakah dia jadi lebih kuat. Soalnya dia nggak ngerasa seperti itu. Amagi bilang kalau badan Liam sudah diperkuat secara fisik sama program malam hari. Tapi dia masih butuh rehabilitasi buat terbiasa sama tubuhnya yang makin gede. Setelah itu, kita lihat Amagi nunjukin keadaan ekonomi di wilayah Banfield. Dan Liam lihat kalau semuanya kelihatan bagus. Mengira kalau itu ide bagus buat menyerahkan semuanya ke dia. Dia senang dengar itu. Dan dia bilang kalau dia harus memeriksa wilayahnya. Lalu adegannya pindah ke dia di pelabuhan luar angkasa pasukan Banfield. Dan dia lihat sebuah pesawat ruang angkasa meluncur ke udara. Amagi bilang kalau dia bisa lihat dok apung di orbit satelit. Dan dia jelasin kalau dok apung itu tempat mereka merawat kapal perang luar angkasa. Terus dia bawa dia ke markas mobil Knights. Dan dia kaget lihat robot asli. Amagi bilang kalau ini model lama mobil Knights yang disebut Mohawk, dan dia berharap bisa tunjukkan ini ke Nita. Dia bilang ke dia kalau mereka nggak punya cukup uang buat ngerawat benda-benda ini, tapi dia pengen nyoba naik satu. Amagi bilang dia bakalan atorin buat dia, dan dia kagum banget bisa naiknya. Amagi beneran atorin, dan langsung deh adegannya pindah ke dia yang udah ada di dalam robot. Amagi kasih tahu kalau gerakan dasarnya udah otomatis, dan sisanya dia bakal kendaliin pakai sihir. Robotnya bakal gerak persis kayak yang dia bayangin. Liam terus cabut kabel-kabel yang nyambung ke robot itu, dan jalan keluar dari markas. Dia penasaran apa robot ini nggak punya senjata, dan Amagi bilang kalau robotnya punya. Tapi mereka udah dicopot demi keselamatannya. Dia pengen coba bertarung sama seseorang sambil mengemudikan ini. Kapten Masita dari pasukannya datang buat bertarung dengannya, dan mereka berdua adu pedang, dan Liam berhasil ngalahin Masita cuma dengan satu tebasan. Dia sadar kalau dia baru aja bikin Masita kelihatan bodoh, dan bilang ke Masita buat bertarung serius. Mereka pun bertarung lagi. Kali ini, Masita berhasil ngalahin Liam tanpa senjata, dan Liam kaget banget. Amagi kasih tahu dia kalau kontrol magisnya bekerja dengan cara membayangkan gerakannya, dan itu mencerminkan keterampilan bertarung asli dari si pilot. Liam bilang ke pelayannya kalau dia pengen punya guru, soalnya dia mau jadi lebih kuat. Tapi pelayannya bilang nggak perlu, karena dia nggak bakal butuh berantem-berantem gitu. Tapi Liam tetap minta supaya pelayannya cari guru buat dia. Dia mikir, kalau mau jadi penguasa jahat, dia bakal harus menginjak dan menindas orang lain, dan buat itu dia butuh kekuatan. Terus,
Sennya pindah ke saat dia ketemu sama gurunya. Gurunya ngenalin diri sebagai Yasushi, master dari jalan cahaya. Liam langsung semangat banget lihat dia, soalnya Yasushi ini kelihatan kayak pendekar dari drama sejarah gitu. Dan Liam bilang kalau dia minta Yasushi karena dia mau guru ilmu pedang yang terbaik. Yasushi bilang kalau sekolahnya itu selalu berusaha jadi yang terbaik di seluruh jagat raya. Tapi ya, jadi yang terbaik itu perjalanan yang panjang banget. Dan belum ada yang bisa sampai di puncaknya. Dia ngomong soal jadi yang terbaik supaya kelihatan lebih keren dari yang sebenarnya. Amagi sih ngerasa dia agak mencurigakan. Tapi si pahlawan kita yang polos malah percaya aja saja. Mikir kalau Yasushi itu mungkin seorang master yang udah jauh dari dunia AOE. Dia yakin orang kayak Yasushi pasti kuat banget kalau bertarung. Tapi Amagi masih mikir sebaiknya mereka uji aja kemampuannya. Liam pun nyuruh Yasushi buat nunjukin skillnya. Terus adegannya pindah ke tempat latihan. Dan Yasushi mutusin buat nunjukin teknik dari jalan cahaya. Dia bilang dia cuma mau menunjukkan teknik ini sekali. Jadi dia minta Liam untuk belajar sebisanya dari melihat. Lalu Liam minta Amagi untuk merekam tekniknya. Amagi mulai merekam. Dan dia pakai teknik yang namanya flash, semacam gerakan cepat, dan dia memotong kayu-kayu di sekitarnya dengan satu tebasan aja. Liam kaget banget lihat teknik itu, dan dia nanya ke Amagi apa yang terjadi. Tapi setelah dicek, Amagi bilang kalau dia sebenarnya nggak pernah benar-benar mencabut pedangnya. Liam jadi penasaran. Mungkin Yasushi gerakannya terlalu cepat sampai Amagi nggak bisa merekamnya. Akhirnya dia minta Yasushi untuk jadi gurunya. Dan Yasushi setuju. Malam itu Yasushi balik lagi ke tempat latihan. Dan dia bilang kalau sebenarnya dia cuma pakai trik buat ngerjain Liam. Kayu-kayunya udah dipotong dari awal. Dia nggak nyangka Liam bisa ketipu segampang itu. Dan pemandunya cuma ngeliatin aja. Di tempat lain, kita lihat Putri Christiana datang buat ngobrol soal perdamaian sama pemimpin bandit yang nyerang mereka sebelumnya. Pemimpin bandit itu namanya Goas. Dan dia kaget banget karena Christiana sama sekali nggak takut. Christiana bilang ke dia supaya hati-hati. Karena kalau ada apa-apa sama dia, armada aliansi yang ada di sekitar mereka bakal ancurin mereka. Tapi ternyata Goas malah ngasih tahu kalau dia yang sebenarnya memanggil aliansi itu ke situ. Putri itu dapat telepon dari planet asalnya, Mysteria. Dan ternyata ada banyak kapal bajak laut yang mendekat ke planet itu. Goas bilang kalau aliansi sebenarnya nggak sepenuhnya dukung mereka. Soalnya ada yang nggak suka sama negaranya. Bahkan armada aliansi juga ngarahin senjata ke kapal si Putri. Goas cerita kalau butuh waktu lama buat meyakinkan aliansi. Tapi ujung-ujungnya semua soal duit. Dia bilang kalau si Putri harus dengerin dia kalau dia sayang sama planet asalnya. Terus adegannya pindah ke Liam yang lagi latihan sama gurunya. Ternyata udah 3 tahun sejak dia mulai latihan. Setelah gurunya memutuskan untuk menyudahi latihan dan pergi, Liam mencoba untuk meniru gerakan gurunya yang disebut The Clash. Tapi dia nggak bisa melakukannya. Terus dia tanya ke Amagi, kenapa dia nggak bisa menguasai gerakan itu. Amagi bilang dia nggak bisa kasih tahu karena dia cuma AI. Liam jadi mikir kalau Yasushi selama ini cuma ngajarin dia dasar-dasarnya aja, belum ngajarin gerakan itu. Amagi bilang setidaknya Liam udah bisa menguasai dasar-dasar bela diri. Tapi Liam pengen gerakan spesial dan serangan keren yang bisa dipakai buat bertarung. Lalu adegannya beralih ke Yasushi yang lagi santai di rumah, sambil mikir kalau ini kerjaan yang gampang banget. Jadi, dia dapat bayaran yang lumayan banget buat ngajar gerakan dasar ke seorang anak. Dia nggak percaya kalau Liam masih belum sadar kalau gerakan flash itu cuma trik palsu. Dan dia berharap ini bisa terus berlangsung selamanya. Terus, Liam datang menemuinya. Dan dia buru-buru menyimpan manganya. Pura-pura jadi guru yang serius. Liam bilang kalau dia pengen ini diajarin gerakan flash itu lagi. Dan Yasushi langsung mengeluarkannya dari sekolah. Dia ngingetin Liam
bahwa dia cuma bakal nunjukin gerakan itu sekali aja, dan dia harusnya belajar sebanyak mungkin saat itu. Yasushi bilang kalau Liam nggak layak ada di sekolahnya kalau dia masih nggak puas, dan akhirnya Liam minta maaf atas kesalahannya. Liam minta maaf ke gurunya dan berharap nggak diusir. Gurunya akhirnya memutuskan untuk memaafkan dia, bilang kalau dia memang agak kelewatan, tapi dia juga ngasih tahu kalau lain kali nggak bakal segampang ini. Liam terus pergi, dan Yasushi mulai makan keripik. Tapi Liam balik lagi, bikin Yasushi harus serius lagi, dan dia bilang mau nambahin bonus karena udah bikin repot barusan. Yasushi bilang terserah dia aja, dan Liam kasih tahu kalau besok dia nggak bisa ikut kelas karena ada urusan lain. Dia pamit, dan kayaknya bingung kapan bisa ikut kelas lagi. Dia pergi lagi, dan Yasushi berpikir kalau dia benar-benar bodoh. Sementara itu, kita lihat Goas sudah menangkap kapal sang putri, dan sekarang putri itu ditahan di kapalnya. Dia nanya ke Goas apa yang bakal dilakuin sama dirinya. Dan Goas bilang kalau dia bakal dapat tempat VIP buat lihat planetnya hancur. Putri itu minta dia berhenti, tapi Goas nggak mau dengerin, dan kapal-kapal bajaknya menghancurkan planetnya, mengebomnya dari luar angkasa. Sementara itu, kita lihat Liam lagi kesal karena dia belum juga menguasai teknik apapun, dan Amagi menunjukkan laporan ekonomi bulan ini ke dia. Dia bilang kalau utangnya masih sama, tapi produksi dan penjualan terus tumbuh dengan stabil. Dia memujinya dan bilang kalau memutuskan untuk menyerahkan urusan ini padanya adalah keputusan yang tepat. Dia merasa terhormat mendengarnya. Tapi dia bilang kalau pertumbuhannya lebih lambat dari yang dia harapkan. Dia bertanya-tanya di mana letak masalahnya. Dia menunjukkan laporan dari program kesejahteraan, bilang kalau ini cuma salah satu contoh, dan hasilnya di bawah ekspektasi mereka untuk uang yang sudah diinvestasikan. Liam minta dia untuk memanggil orang yang bertanggung jawab atas ini, dan dia melakukannya. Liam tanya ke orang itu alasan apa yang dia punya untuk penggelapan uangnya. Jadi, dia bilang kalau itu tersembunyi, tapi ada tanda-tanda manipulasi. Dia bertanya apakah dia punya teman yang bantu pesanin barang buat dia. Tapi orang itu bilang ke Liam kalau dia salah paham dan masih terlalu muda buat ngerti. Tapi ini adalah pengeluaran yang perlu. Liam minta jangan dibodohi, karena dia udah biasa lihat faktur, dan orang itu bilang memang perlu mengeluarkan biaya yang nggak ada di rencana buat tetap jalan. Liam tunjukin kalau dia juga pakai vendor yang beda dari yang mereka kasih. Dan dia bilang kalau vendor ini lebih oke. Jadi Liam penasaran kenapa mereka nggak dapat hasilnya kalau gitu. Orang itu bilang kalau hal-hal jarang berjalan sesuai rencana dalam urusan kayak gini. Dan Liam sadar kalau dia juga nyogok vendor-vendor. Mikir kalau dia ini beneran korup banget. Liam merasa harus belajar dari contohnya, karena dia pengen jadi penguasa jahat. Terus, Amagi tahu kalau ada kasus tentang departemennya yang nyolong dana. Orang itu bilang kalau bawahannya yang bertanggung jawab, tapi Amagi bilang kalau bawaannya dihukum mati untuk ini, padahal nggak ada bukti jelas. Uangnya masih hilang, dan Liam akhirnya nyadar apa yang sebenarnya terjadi. Lalu dengan marah nanya ke dia, apakah dia menjebak bawaannya, dan kemudian membunuhnya. Pria itu meminta dia untuk tidak percaya apa yang dikatakan boneka. Tapi Liam marah karena ini persis sama dengan yang terjadi padanya di kehidupan sebelumnya. Dia maju mendekati pria itu dengan pedang di tangan. Pria itu tetap bilang kalau Liam sedang dibohongi oleh boneka. Dan dia mengakui bahwa tindakannya mungkin dianggap kejahatan. Tapi yang lain juga melakukannya. Tapi Liam langsung menghunus pedangnya dan Amagi meminta dia berhenti. Tapi dia tetap memenggal kepala pria itu. Dengan marah, dia mengatakan bahwa hanya dia yang boleh memperlakukan rakyatnya dengan buruk dan menyatakan bahwa tidak ada yang boleh menyentuh uang atau rakyatnya tanpa izinnya. Amagi bilang ke dia kalau orang itu udah meninggal dan dia minta Amagi buat selidiki semuanya dengan teliti dan singkirkan semua pejabat korup. Amagi ngasih tahu dia buat taruh pedangnya dulu
Dan baru deh dia sadar kalau dia baru aja ambil nyawa orang untuk pertama kalinya. Tangan dia mulai gemetar dan Amagi bantu dia buat ngelepasin pedangnya. Amagi bilang kalau mereka eksekusi semua pejabat korup. Bakal jadi masalah besar. Dan dia nggak bisa percaya kalau ternyata jumlah mereka banyak banget. Dia tanya ke Amagi, gimana solusinya? Dan Amagi kasih tahu dia buat siapin banyak boneka. Gak harus sepintar Amagi, tapi dia butuh 30 boneka. Dan beberapa harus ahli dalam pemerintahan. Dia kasih izin ke dia buat ngelakuin apa aja yang dia mau. Dan dia nanya apa dia benar-benar yakin. Karena ini bisa aja ngeubah reputasinya. Tapi dia nggak peduli. Soalnya dia percaya sama dia lebih dari siapapun. Terus, adegannya pindah ke bar yang tadi. Dan salah satu cowok di sana bilang kalau tuan kita udah ngeluarin semua pejabat korup. Orang lain setuju dan cowok itu bilang kalau dia juga bakal mengubah pendidikan wajib dari 3 tahun jadi 6 tahun. Terus pemilik bar nyebut kalau pekerja konstruksi bilang mereka sibuk banget bangun sekolah. Mereka pikir bisnis lagi ramai banget di planet ini. Dan mereka bilang, tuan kita yang sekarang emang luar biasa. Mereka sama sekali nggak nyangka semua ini bakal kejadian 5 tahun lalu. Dan sekarang mereka kaget karena tuan mereka baru berumur 10 tahun. Lalu, adegannya pindah ke Liam yang ada di hanggar Ksatria Sihir. Dan dia mikir, kalau sekarang seharusnya dia bisa mengendalikan Ksatria Sihir. Soalnya dia udah latihan ilmu pedang selama 3 tahun. Dia mutusin buat latihan tanding sama kaptennya, tapi Yasushi hentikan dia. Bilang kalau nggak ada gunanya pakai unit produksi massal otomatis yang bisa dipakai siapa aja. Yasushi bilang kalau Liam harus bisa mengendalikan unit yang nggak bisa dipakai orang lain kalau dia mau jadi yang terbaik. Dan Liam setuju sama dia. Dia nanya ke kapten soal ini, dan kapten bilang ada model lama yang nggak otomatis yang dulu dipakai kakek buyutnya buat terbangin pesawat. Nah, Liam kemudian, Yasushi punya ide ini awalnya karena Liam mulai jago main pedang. Kalau Liam bisa beneran jago, Yasushi bisa kehilangan kerjaannya sebagai penipu. Waktu dia lagi ngubet-ngubet gudang kerajaan buat nyolong sesuatu, dia nggak sengaja nemu robot rusak. Dia terus ngerjain Liam buat pakai robot itu, soalnya mana mungkin anak kecil kayak Liam bisa menguasainya. Dan rencananya berhasil banget, Liam sekarang jadi semangat latihan pakai robot itu. Secara teori, karena robot itu manual banget, kalau Liam bisa paham cara pakainya, dia bakal lebih jago dibanding pengguna robot otomatis di seluruh galaksi. Jadi latihan dengan itu mungkin bisa bikin dia lebih kuat, tapi pertama-tama, dia perlu cari orang buat benerin. Brian seneng banget Liam fokus sama latihan robotnya, tapi dia gak ngerti kenapa Liam mau mulai pakai yang manual yang susah dikendaliin. Terus dia tambah bingung, karena Liam udah beberapa hari ini terus-terusan nebasin tiang itu. Dia nanya ke Liam, ngapain sih? Liam terus jelasin kalau dia lagi coba ngulang teknik rahasia yang Yasushi tunjukin, dan berapa lama pun waktu yang dibutuhin dia bakal terus latihan sampai dia jago. Brian gak percaya kalau teknik ini sebenarnya ada, tapi nggak ada cara buat bikin Liam percaya kalau Yasushi udah bohongin dia, jadi dia biarin aja Liam ngelakuin apa yang dia mau. Hari itu, Amagi pergi ke tempat pengiriman buat memenuhi permintaan Liam. Menurut Amagi, dia kurang percaya perkataan Yasushi, tapi karena Liam mau pakai robot ini, dia bakal berusaha sekuat tenaga buat mewujudkannya. Tapi, Amagi nggak punya kualifikasi buat ngerjain perawatannya sendiri, jadi dipanggillah seorang spesialis robot kekaisaran. Besoknya, Liam dan Amagi pergi buat nyambut Nias di pelabuhan, dan begitu Nias melihat Amagi, dia mulai bertingkah aneh. Liam kira orang dari kerajaan bakal jijik lihat android, tapi ternyata Nias malah kelihatan senang banget. Dia punya ketertarikan berlebihan sama android dan bisa tahu kalau Amagi itu model yang canggih banget, jadi dia pengen periksa tiap sudut buat riset. Dulu Liam juga ngelakuin hal yang sama waktu pertama kali ketemu Amagi, tapi lihat orang lain ngelakuin itu tuh aneh banget, jadi dia nyuruh Nias berhenti. Terus dia ajak Nias ke tempat penyimpanan dengan robot manual dan minta dia buat memperbaikinya, tapi Nias bilang benda ini sudah tua. Liam lebih baik beli model yang lebih baru, tapi dia tetap mau pakai robot yang satu ini. Nias bilang bagian-bagian untuk robot model ini udah nggak diproduksi lagi, jadi bakal mahal buat diperbaiki. Tapi Liam nggak peduli.
Dia siap keluarin uang sebanyak apapun buat bikin robot ini berfungsi lagi, dan kata-kata itu bikin dia seneng banget, karena itu berarti dia bisa nentuin harga semaunya buat perbaikan. Tapi ada satu hal lagi yang Liam mau, dia pengen robotnya punya finisher. Nias gak tahu finisher itu apa, jadi Liam jelasin kalau itu adalah sebuah gerakan keren yang bisa dipakai buat nyalahin musuhnya, kayak tinju roket. Pas banget, Yasushi masuk ke ruangan, dan begitu lihat Nias, dia langsung jatuh cinta. Setelah menenangkan diri, dia coba sok keren dan mendekatinya dengan cerita bohong. Tapi Nias nggak peduli sama sekali karena dia lebih tertarik ngejelasin kenapa tinju roket itu ide yang bodoh. Mesin pendorongnya bakal makan tempat banyak, dan sengaja kehilangan tangan waktu bertarung, itu ide yang buruk. Tapi Liam masih mikir itu keren, jadi dia bilang ke Nias buat habisin uang berapapun buat nambahin tinju roket. Liam dan Nias lagi ngobrol seru tentang betapa kerennya robot-robot raksasa. Mereka akhirnya setuju kalau robot itu memang keren banget. Tapi, Yasushi agak cemburu karena Nias lebih suka Liam daripada dia. Mungkin karena Liam itu memang lebih asik, tapi Yasushi ini orangnya suka iri, jadi dia punya ide buat balas dendam ke Liam. Caranya, dia bikin Liam latihan yang super susah. Liam harus berdiri di atas batang kayu di tengah danau, sambil ditutup matanya, terus Yasushi nembakin bola tenis ke arah dia. Katanya sih, ini buat bikin Liam bisa ngerasain serangan dari jauh. Tapi itu semua omong kosong. Sementara itu, setelah kapal Christiana diambil alih oleh Goas, dia dan seluruh kru ditahan sebagai tawanan, dan Goas senang banget mengolok-olok kekalahannya. Christiana bertanya, apa rencana Goas terhadapnya, dan Goas menjelaskan kalau dia akan membawanya ke planet harta karun miliknya, dan menambahkannya ke koleksinya. Christiana pikir Goas ngomongin semacam ruang bawah tanah aneh, atau semacamnya, tapi ternyata lebih buruk dari itu. Goas menyeret dia ke laboratorium, dan di sana Christiana melihat sesuatu yang mengerikan. Makhluk yang menyeramkan ini dulunya adalah salah satu dari Istinan Chebok, bawahan Christiana, tapi Goas menyerahkan dia ke ilmuwan gila, dan sekarang dia kelihatan kayak sesuatu dari Made in Abyss. Goas bilang ke ilmuwan itu kalau Christiana bakal jadi peliharaan barunya, dan ada banyak hal yang pengen dia coba ke Christiana. Pertama-tama dia mau ambil salah satu mata Christiana, dan tanam mata itu di tangannya, biar Christiana bisa lihat tubuhnya sendiri diacak-acak sampai nggak bisa dikenali kayak peliharaan lainnya. Sementara Christiana lagi mengalami masa terburuk dalam hidupnya, di planet Liam malah semuanya berjalan lancar. Di bawah kepemimpinan Liang, ekonomi jadi jauh lebih baik. Jadi semua orang di sekitar situ senang banget. Mereka nggak nyangka segalanya bisa berjalan sebaik ini, dan mereka penasaran banget sama apa yang bakal Liam lakukan selanjutnya buat memperbaiki planet ini. Tapi, mereka belum tahu kalau Liam baru aja menghabiskan sebagian besar anggaran planet buat robot raksasanya. Nias akhirnya selesai memperbaiki robot itu sampai keren banget, dan dia bangga banget sama hasilnya, jadi dia nawarin Liam buat kasih tahu gimana cara pakainya. Ruang kontrol di dalam robot itu diperluas biar lebih nyaman, dan setelah Liam duduk dengan aman, Nias mulai nyalain mesinnya. Robot itu langsung hidup dan nge-scan Liam buat menjadikannya pilot baru. Sekarang gak ada orang lain bisa pakai robot ini. Liam senang banget akhirnya bisa coba, tapi begitu dia pegang kendali, robotnya jatuh. Nias ingetin kalau robot ini gak punya fitur auto balance, jadi Liam harus stabilin sendiri setiap langkahnya. Biasanya ini susah banget dilakukan, tapi Liam udah latihan buat momen ini, jadi dia berhasil ngendaliin robotnya lagi, dan pelan-pelan bangunin. Terus dia mulai jalan keluar dari tempatnya, dan Nias kagum sama cara Liam ngendaliin robot ini meskipun ini pertama kalinya dia pakai. Sambil jalan, dia bilang ke Liam kalau imajinasi itu penting banget buat ngegerakin robot ini. Semakin jelas bayangan di pikiran, makin desit gerakan robotnya. Liam berusaha fokus bayangin sesuatu yang keren, biar robotnya bisa tampil keren juga. Tapi matanya malah ngelirik ke dada Nias, dan semuanya jadi berantakan. Sekarang Liam malah ngebayangin gimana rasanya nyentuh Nias dengan segala cara, dan robotnya ngikutin bayangan itu di depan semua orang. Mereka nggak tahu kalau robot itu cuma ngikutin imajinasi Liam, jadi mereka semua mikir kalau Liam beneran lagi ngelakuin sesuatu sama Nias. Yasushi lagi marah banget mikirin kalau Liam baru aja nyuri orang yang dia suka, tapi Brian malah lega karena setidaknya kali ini sama manusia. Sementara itu, Liam lagi mikir keras gimana caranya biar Nias gak ngerasa dia aneh, tapi robotnya udah mulai goyang-goyang, dan itu susah buat dijelasin. Sebagai balasan, Yasushi akhirnya lemparin bola tenis ke Liam karena cemburu lagi, tapi abis itu Liam balik ke latihan biasa.
Dia di luar latihan teknik kilat, tapi walaupun udah ayun-ayunin pedangnya, dia tetap gak bisa motong kayu dari kejauhan. Dia mulai khawatir kalau dia nggak punya bakat main pedang, tapi Amagi datang dan bilang kalau bukan itu masalahnya. Amagi kasih tahu kalau masalahnya ada di Yasushi dan cara ngajarnya, juga cara Liam terlalu percaya sama Yasushi. Tapi waktu Liam dengar Amagi ngomong soal kepercayaannya ke Yasushi, dia malah mikir kalau maksud Amagi adalah dia kurang percaya sama gurunya. Menurut Liam, Yasushi nggak mungkin bohong atau salah, jadi dia merasa pasti salah ngertiin pelajaran dari Yasushi. Pas itu juga, dia ingat kalau di dunia ini ada sihir. Jadi walaupun kelihatannya mustahil buat memotong kayu tanpa menyentuhnya, sebenarnya bisa kok kalau pakai sihir. Liam baru aja bikin kemajuan besar dalam latihannya, jadi beberapa bulan ke depan dia giat banget latihan tebasan sihirnya. Sampai suatu hari, dia panggil Yasushi buat tunjukin hasil latihannya. Liam bilang ke Yasushi kalau dia udah berhasil menguasai cara tebasan kilat. Yasushi sih mikirnya Liam bakal gagal lagi, tapi pas Liam mencabut pedangnya, dia langsung luncurin gelombang sihir fokus ke depan, terus kayunya kebelah dua dari jauh. Yasushi nggak percaya sama yang dia lihat, tapi dia harus tetap berlagak kayak guru, jadi dia bilang ke Liam kalau dia udah hebat, tapi masih banyak yang harus dipelajari sebelum benar-benar menguasai teknik itu. Yasushi lalu pergi, dan dia mulai panik karena Liam jago banget dalam latihan. Yasushi udah bohongin dia soal cara cepat selama bertahun-tahun, tapi Liam tetap bisa melakukannya. Beberapa waktu berlalu, dan Liam diberitahu kalau salah satu planet sumber dayanya diserang bajak laut. Itu satu-satunya yang nggak disita buat bayar utang Banfield. Alasan satu-satunya kenapa Kekaisaran Ja ambil alih planet itu adalah karena lingkungannya buruk dan susah buat ditambang, jadi mereka pikir planet itu nggak terlalu berharga. Tapi, Amagi berhasil bikin beberapa pabrik di planet itu buat nambahin penghasilan Liang. Nah masalahnya, pabrik itu sekarang jadi incaran para bajak laut, dan walaupun pasukan Banfield yang ada di sana udah berusaha melawan, tinggal tunggu waktu aja sebelum mereka kalah. Dia nanya ke Amagi, apakah dia punya rencana serangan, terus Amagi ngasih saran, kalau mereka berdua harus terjun ke pertempuran lawan bajak laut sambil mendekat dari sisi planet yang gak terjaga buat kasih serangan. Liam suka dengar itu, jadi dia nyuruh semua pasukannya siap-siap buat nahan serangan bajak laut di orbit, sementara Liam sendiri bakal langsung turun tangan buat jaga planetnya. Brian coba protes karena bahaya buat Tuan buat lawan bajak laut langsung, tapi Liam gak mau ada yang nyolong dari dia lagi, plus dia pengen banget pamer skill baru yang dia pelajari. Liam dan armadanya segera sampai di planet sumber daya itu, jadi Amagi siapin meriam rel dan masukkan robotnya Liam ke dalamnya. Begitu meriam siap buat diluncurkan, Amagi kasih tahu Liam dan meluncurkannya langsung. Permukaan planet ini lagi diserang. Bajak lautnya lagi sibuk ngerusak pertahanan terakhir di sini, tiba-tiba salah satu dari mereka kena tembak dari langit. Mereka langsung balik badan buat lihat siapa yang nyerang. Beberapa detik kemudian, Liam muncul, dan langsung nebas salah satu bajak laut jadi dua. Yang lain langsung panik. Mereka nyoba kabur dan sembunyi biar bisa ngepung Liam. Tapi pas dua orang nyoba nyerang dari belakang, Liam bisa ngerasain mereka datang, dan langsung nebas mereka juga. Dia emang gak bisa lihat mereka, tapi setelah semua bola tenis yang Yasushi lempar ke dia, Liam jadi diago nebas serangan yang gak kelihatan. Pas banget ada sekelompok bajak laut yang mulai nembakin laser ke arah Liam. Jadi, Liam juga ikutan balas, dan menyimpan pedangnya, biar bisa manggil meriam laser. Terus, dia mulai nembakin bajak laut itu ke kanan dan kiri. Bajak lautnya mikir buat nyalahin Liam dengan nyerang bareng-bareng. Tapi, mereka malah ngumpul di posisi yang pas banget buat teknik rahasia Liam. Liam ngeluarin pedangnya lagi, dan dengan cahaya mana, sebagian besar pasukan bajak laut itu kena hajar. Bajak lautnya kaget banget, karena Liam bisa menebas dari jauh. Kalau gitu caranya, mereka jadi males buat lanjut berantem. Jadi, yang masih hidup mulai kabur. Terbang menjauh. Liam kecewa, karena dia nggak bisa lagi pamerin keahlian pedangnya, tapi dia nggak mau biarin para bajak laut kabur begitu aja, jadi dia siap-siap pakai senjata rahasianya. Dia teriak Rocket Fist dan mengarahkan tangannya ke para bajak laut yang lagi kabur, tapi bukannya Rocket Fist yang biasa, Afid malah munculin nuklir berbentuk kepalan tangan dan meluncurkannya ke para bajak laut. Gak ada tuh bajak laut yang bakal selamat dari yang kayak gitu, tapi Liam kesel karena ini bukan yang dia maksud waktu bilang ke Nias buat pasang Rocket Fist. Pas itu juga, Liam dapat pesan dari Amagi, dan dia minta maaf karena serangan ini tidak bisa menghabisi semua bajak lautnya. 60% dari bajak laut berhasil kabur,
Tapi mereka bisa menghancurkan sekitar 30% dari mereka dan sisa kapalnya diambil alih buat dipakai di pasukan Liam. Sebenarnya bakal lebih keren kalau bisa ngalahin semua bajak lautnya. Tapi Liam udah seneng dengan hasilnya, jadi dia bilang terima kasih ke Amagi dan bilang kalau dia sudah melakukan pekerjaan. Goas baru aja dapat kabar kalau bajak laut yang dia kirim buat ngerampok planet sumber daya Banfield gagal misinya. Dan dia marah banget. Si ilmuwan bilang kalau tim itu ngeremehin kekuatan pasukan Banfield, jadi mereka harus mundur biar gak kehilangan seluruh armada. Tapi, meskipun keputusannya masuk akal, Goas berencana buat eksekusi semua bajak laut yang milik kabur. Dia gak mau ada pemicut di antara orang-orangnya yang masih hidup. Dan setelah dia beresin mereka, dia berniat ngirim pesan dengan cara nyelesain misi itu sendiri. Dia bakal pergi untuk sementara, jadi dia dengan nada mengejek bilang ke seorang yang sekarang udah babak belur dan cacat bahwa dia bakal balik main sama dia nanti. Sementara itu, Liam dan armadanya baru aja pulang dari pertempuran. Dan dia senang banget sama hasilnya. Mereka berhasil mempertahankan planet sumber daya, dan bonusnya, mereka berhasil nyolong beberapa kapal bajak laut. Dan menurut hukum kekaisaran, kalau kamu nyolong dari bajak laut, seluruh kapal dan semua kargonya sah jadi milikmu. Dan kebetulan banget, kapal bajak laut yang mereka dapetin penuh dengan harta curian. Pas Liam dengar kata harta, dia langsung kepikiran emas dan perak, tapi Brian bilang kargonya jauh lebih berharga dari emas atau perak. Setelah periksa persediaan, Amagi bilang ke Liam kalau kapal-kapal itu penuh sama logam langka kayak orichalcum dan adamantite. Tapi Liam gak tertarik sama logam itu, karena cuma bisa dipakai buat bikin senjata. Dia sebenarnya ngarep dapat mahkota yang dihiasi berlian, tapi Brian gak ngerti kenapa, soalnya berlian di dunia ini cuma batu mengkilap yang gak ada harganya. Dibandingin sama orichalcum dan adamantite yang jauh lebih berharga, Liam tetap gak peduli, karena dia masih pengen punya barang-barang kayak emas. Karena Liam tertarik banget sama emas, Brian ngasih tahu kalau ada emas di kapal-kapal itu juga, dan begitu dia dengar ini, dia langsung nyuruh Brian buat bikin banyak koin emas. Terus Brian nanya, apa dia mau bikin koin dari semua logam lainnya juga, tapi Liam gak sebodoh itu. Dia mau pakai logam-logam itu buat bikin senjata buat pasukannya. Tapi Amagi bilang ada satu masalah besar dengan ide itu. Mereka nggak punya pandai besi, dan di sisi lain, ada hal lain yang Amagi mau omongin sama dia. Militer Banfield punya sekitar 10.000 kapal, tapi setelah dicek semua, Amagi nemuin kalau kebanyakan kapal itu nggak bisa dipakai. Sebenarnya, pas perintah buat gerakin armada lawan bajak laut dikasih, cuma 30% dari mereka yang bisa maju ke medan perang. Liam kaget banget mereka bisa menang lawan bajak laut cuma dengan 30% armada, tapi itu gara-gara bajak lautnya ngeremehin mereka. Buat sisa kekaisaran, wilayah Banfield masih dianggap miskin, jadi wajar aja kalau bajak laut mikir bakal gampang buat ngerampok planet sumber daya Banfield. Biasanya sih mereka bakal bener, tapi kemampuan Liam yang jago banget ngendaliin robot ya bikin keadaan berbalik. Tapi, kalau bajak laut ya mau mulai serangan lagi, serangan besar-besaran ke mereka, gak mungkin mereka bisa menang dengan kondisi kayak gini. Liam gak suka karena lebih dari 70% kapalnya gak bisa dipakai, jadi Amagi punya ide dan nyaranin buat buang aja kapal-kapal yang rusak. Brian langsung gak setuju, karena kalau kapal-kapal yang gak fungsi itu dibuang, statistik militer mereka bakal turun dan bakal kelihatan jadi sasaran empuk. Mungkin benar sih, tapi ngerawat semua kapal rusak itu bakal mahal banget, dan Liam gak mau bayar buat itu, jadi dia setuju sama Amagi. Tapi buat jawab kekhawatiran Brian, Amagi bilang mereka bisa beli kapal baru aja. Kapal baru bakal gantiin yang mau dibuang. Terus, kalau mereka jual semua logam mulia yang didapat dari kapal bajak laut, harusnya cukup buat beli armada baru. Jadi duit bukan masalah. Di tempat lain, kita lihat Nias lagi presentasi ngenalin desain kapal barunya, dan dia bangga banget karena bisa ningkatin output 7%, sambil juga bikin kapal lebih responsif dan gampang dirawat. Dia janji, kalau kapalnya dipakai, armada Angkatan Darat Kekaisaran bakal jadi lebih kuat dari sebelumnya. Presentasi berikutnya dari Eulisia, wakil dari pabrik senjata ketiga, dan kapal baru. Model yang dia jual itu kapal pesiar mewah. Bayangin aja kayak hotel bintang 5 yang bisa jalan, lengkap sama hiburan dan santai-santai, jadi kru pasti bakal seneng banget. Kapal-kapal Nias emang jago banget kalau soal bertarung, tapi sayangnya nggak ada lapangan golf di dalamnya, jadi tentara kekaisaran milih beli dari Eulisia. Nias coba ngeyakinin kalau kapalnya bakal lebih kuat karena semua sumber daya dipakai buat ningkatin kemampuannya,
Tapi Alicia bilang kapal dia juga jago buat bertarung. Lagi pula, kekuatan kapal dah cuma ditentuin sama senjatanya doang. Semuanya juga tergantung sama orang-orang yang ngejalaninnya. Kalau kru bisa santai-santai di bar kapal setelah kerja seharian, mereka bakal lebih semangat buat bertarung habis-habisan. Pas mereka keluar dari ruang konferensi, Alicia sombong banget karena Empire milih dia daripada Nias. Tapi Nias bilang ini belum selesai. Dia mungkin kalah di sini, tapi dia janji bakal buktiin kalau desain kapalnya lebih jago di medan tempur beneran. Masalahnya, dia udah habisin semua anggarannya buat ini, dan kecuali ada yang mau beli semua kapal yang gak dia butuhin, dia bisa aja bangkrut. Dan kayaknya gak ada orang yang nekat buat lakuin itu, beli modal kapal yang ditolak sama tentara kekaisaran. Terus dia inget kalau ada kenalan yang mungkin mau beli kapal itu. Kalau Liam rela ngeluarin banyak duit buat benerin robotnya yang udah ketinggalan zaman, dia pasti nggak masalah beli modal kapal yang nggak populer. Sementara itu, si Guide kebanyakan ngabisin waktu di bumi, bikin orang-orang susah buat nyedot penderitaan mereka, tapi semua itu nggak ada apa-apanya, dibandingin sama kesedihan yang Liam rasain sekarang. Terakhir kali si Guide lihat Liam, dia ngirim Liam ke dunia lain di mana dia punya orang tua yang payah dan ngasihin utang ke dia, jadi si Guide berharap bisa lihat Liam di dunianya. Dia malah kaget. Tapi yang bikin dia kaget banget, planetnya malah jadi makmur. Dia kesal karena rencananya buat bikin Liam menderita gagal total, tapi dia masih punya satu hal lagi yang mesti dicat. Waktu Liam pengen instruktur pedang, dia sengaja kirim Yasushi, si penipu nggak guna yang nggak bisa main pedang buat nyelamatin hidupnya sendiri, jadi nggak mungkin Liam beneran belajar sesuatu dari dia. Sementara itu, di bar beberapa warga lokal ngobrolin gimana ekonomi jadi bagus banget di bawah pemerintahan Liam, tapi walaupun semua orang senang punya Liam sebagai penguasa, Yasushi malah mikir Liam itu monster. Yasushi tahu banget kalau dia itu penipu, dan dia cuma berusaha jaga gengsi dengan kasih Liam tugas-tugas yang mustahil terus-terusan. Tapi, Liam beneran bisa belajar dan menguasai teknik-teknik yang Yasushi sendiri aja, dan nyangka bisa dilakukan. Si Guide denger Yasushi ngomong gitu, dan dia bingung banget apa yang dimaksud Yasushi, jadi dia cek Liam dan nemuin dia lagi latihan. Dia lihat Liam bisa ngancurin tiang tanpa nyentuh sama sekali, dan dia gak percaya sama apa yang dia lihat. Dia yakin banget dia kasih Liam kemampuan yang kelewat kuat, jadi kemajuan Liam itu murni hasil kerja kerasnya sendiri. Guide ini gak habis pikir gimana bisa semua berjalan lancar buat Liam di dunia yang kayak gini, dan jujur aja Liam juga gak nyangka. Soalnya, ditinggalin orang tua dan terlilit utang dari umur 5 tahun itu, cara yang paling ampuh buat bikin hidup berantakan. Tapi entah gimana, semuanya beres, dan sekarang ekonomi wilayahnya Liam malah membaik. Liam akhirnya hidup sesuai impiannya, dan semua berkat Guide ini. Semua emosi positif Liam bikin Guide ini enak dan dia benar-benar gak suka. Setelah menyegarkan diri dengan emosi negatif dari Yasushi, dia balik tenang dan mulai nyusun rencana baru buat ngerusak hidupnya Liam. Liam mungkin lagi oke sekarang, tapi jatuh ke titik terendah itu lebih sakit kalau kamu udah deket banget sama puncak. Sekarang Liam lagi ngobrol soal kapal sama Amagi, dan dia pengen tahu apakah Amagi udah nemuin petunjuk. Amagi bilang kalau Angkatan Laut Kekaisaran lagi upgrade armada mereka ke model baru, jadi mereka jual kapal lama dengan harga diskon. Meski modelnya udah ketinggalan, kapal Kekaisaran tetap kuat banget, jadi Liam setuju buat beli. Tapi Amagi kasih tahu kalau ada satu syarat buat pembelian ini. Mereka harus setuju buat ngerekrut semua kru yang udah ada di kapal itu. Jadi intinya, Kekaisaran lagi pengen ngelepas semua kru yang udah gak mereka butuhin lagi. Nge-hire semua tentara itu pasti mahal banget, tapi dengan budget yang ada sekarang, Amagi ngerasa mereka masih bisa lah. Lagian, banyak dari kru itu yang sebenarnya adalah perwira dengan pengetahuan yang berharga, jadi nge-hire mereka bakal bikin pasukan Liam makin kuat. Waktu Amagi ngejelasin kayak gitu, Liam ngerasa itu ide bagus, jadi dia setuju deh sama kesepakatan itu. Si Guide dengar semua ini, dan dia mikir bisa manfaatin situasi ini buat bikin Liam terpuruk. Dia rencana buat ngatur biar ngirim orang-orang yang tulus sebagai bagian dari tentara. Liam bakal rekrut orang. Dan karena Liam ngaku-ngaku jadi penguasa jahat, cepat atau lambat, dia bakal dibulingin karena kelakuan tiraninya. Sementara itu, Yasushi lagi duduk di rumahnya dengan kepala pusing abis mabuk, mikir gimana hidupnya bisa jadi begini. Tapi tiba-tiba, dia dengar suara Nias, langsung buru-buru bersih-bersih, dan balik akting jadi guru yang tenang.
Awalnya Nias ragu sama Yasushi, tapi setelah lihat Liam yang makin jago karena bimbingan Yasushi, dia yakin kalau Yasushi emang guru yang hebat. Yasushi kaget Nias mau datang sendiri buat ketemu dia. Dia pikir kamu mungkin punya kesempatan sama dia, tapi sebenarnya dia cuma mau cari info soal Liam. Tapi cara dia nanya bikin Yasushi mikir kalau dia ngomongin soal dirinya. Dia pengen tahu gimana cara biar Liam mau dengerin presentasi jualannya, tapi dia khawatir kalau langsung nanya bakal kelihatan gak sopan. Jadi dia tanya pendapat Yasushi gimana caranya bikin cowok jadi senang. Yasushi malah mikir dia nyari cara buat bikin dia tertarik, tapi dia takut Nias bakal mikir dia aneh. Tapi Nias maksa Yasushi buat ngasih tahu, karena dia benar-benar butuh tahu gimana caranya bikin cowok tertarik. Setelah ngelihat Nias minta-minta kayak gini, Yasushi langsung aja nyebutin semua fantasi yang pernah dia punya, lengkap sama semua kode-kodenya. Nias bengong beberapa detik, bikin Yasushi khawatir kalau dia udah kebanyakan ngomong. Tapi Nias dengan tenang nanya apa dia harus pakai stocking juga. Yasushi kaget karena Niasnya ngerasa dia aneh, tapi dia bilang stocking oke juga. Nias beneran berterima kasih buat sarannya. Beberapa jam kemudian, Nias muncul di kastilnya Liam buat ketemu dia, pakai baju persis kayak yang Yasushi deskripsiin dan harapin. Dia merayu Liam. Liam mungkin gampang ketipu, tapi dia nggak bodoh, jadi dia langsung tahu kalau Nias ada maunya. Biasanya sih, dia pengen Liam beli sesuatu. Nias ngaku kalau dia pengen Liam beli model terbaru kapal perang yang dia bikin, tapi Liam langsung nolak. Nias ngerayu biar Liam dengerin dulu sebelum nolak, tapi Liam gak perlu dengerin penjualannya karena dia udah beli beberapa kapal perang bekas dari tentara kekaisaran, jadi dia nggak butuh kapal-kapal Nias. Nias tetap berusaha meyakinkan dengan statistik kapalnya, tapi walaupun kapalnya kelihatan keren, Liam bilang ke dia buat jual aja ke tentara kekaisaran kalau emang pengen banget jualan. Dia ngaku kalau dia udah nyoba, tapi kalah pas pameran, jadi nggak bisa jual kapalnya. Dia nanya ke Liam, mau nggak beli beberapa kapalnya, walau cuma 1 atau 200, karena itu bakal bantu banget. Dia bahkan siap bantuin Liam dapat pinjaman kalau mau, tapi Liam langsung nyuruh dia berhenti ngomong karena nggak tahan mikirin utang lagi. Nias mulai putus asa, jadi dia mulai buka baju berharap bisa ngerayu Liam buat beli kapalnya, tapi malah bikin Liam inget saat istrinya di kehidupan sebelumnya, mungkin aja godain bosnya. Liam tahu Nias bukan orang kayak gitu, tapi sekarang dia kelihatan kasihan banget, jadi biar dia berhenti coba godain, Liam setuju buat beli beberapa kapal. Dia nanya ke Amagi, masih ada sisa duit nggak di anggaran, dan Amagi bilang mereka bisa beli sekitar 300 kapal dari Nias. Dia seneng banget dan janji buat kirim kapalnya langsung, tapi pas dia mau pergi, dia malah kesandung kakinya sendiri dan jatuh tengkurap. Liam emang mikir Nias cantik, dan dia nggak bisa bohong kalau desain dan skill teknisnya emang keren. Tapi kadang-kadang dia bisa berantakan banget. Di lorong, Nias lagi semangat banget bilang ke timnya, buat siapin 300 kapal buat dijual. Koordinatornya kaget denger kalau dia beneran nemu orang yang mau beli kapal-kapal mereka. Tapi Nias bilang, semua itu berkat pesonanya yang gak ada lawan. Sementara itu, Liam lagi asyik dibersihin telinganya sama Amagi di ruang tatanya. Dan dia senang banget karena semuanya lagi lancar